Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita dapat bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang apa itu metabolisme, kemudian zat-zat apa saja yang bekerja dalam proses metabolisme tersebut. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang katabolisme karbohidrat. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk agar siswa dapat mengetahui pengertian dari katabolisme karbohidrat itu sendiri dan proses dari katabolisme karbohidrat itu sendiri baik dari respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Nah, ini quote kita pada pagi hari ini dari Bapak Nelson Mandela. Nah, apa sih itu katabolisme? Katabolisme yaitu merupakan suatu reaksi penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan suatu energi. Nah, proses katabolisme sendiri kan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi anaerob maupun atau reaksi aerob. Nah, respirasi itu sendiri yaitu merupakan suatu proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi baik menggunakan oksigen maupun tidak. Nah, reaksi tersebut berasal dari senyawa kompleks diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, dalam proses tersebut membebaskan atau mendapatkan sejumlah energi, menghasilkan sebuah energi. Nah, respirasi yang memerlukan oksigen ini disebut dengan respirasi aerob, sedangkan respirasi anaerob ini kan tidak memerlukan oksigen, melainkan dapat dilakukan oleh kelompok mikroorganisme tertentu. Jadi respirasi anaerob ini jika pada tanaman dapat dibantu oleh suatu mikroorganisme tertentu, yaitu bakteri salah satu contohnya. Nah, respirasi melalui reaksi oksidasi, yaitu penambahan oksigen pada molekul organik akan dihasilkan suatu senyawa yaitu ATP dan CO2 serta H2O sebagai hasil sisa. Nah, ini kan glukosa, C6H12O6 senyawa glukosa atau gula, kemudian ditambah N6 oksigen menghasilkan yaitu 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah 675 kalori atau 38 ATP. Nah, jika molekul yang digunakan sebagai substrat untuk dioksidasi adalah gula, yaitu glukosa ini, maka prosesnya itu terdiri dari 3 tahap dalam membentuk ini, yaitu proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan fosforilasasi oksidatif atau transport elektron. Nah, kan respirasi tadi kan proses oksidasi dan reduksi. Nah, untuk proses oksidasinya ini perubahan dari C6H12O6 menjadi 6CO2, kemudian reduksinya yaitu 6O2 menjadi 6H2O. Untuk lebih jelas dari proses redoks tersebut bisa dipelajari di mata pelajaran kimia. Nah, kemudian di mana proses dari respirasi aerob tersebut, proses glikolisis dan seterusnya itu tadi. Nah, prosesnya itu di dalam sel, yaitu lebih tepatnya di dalam sitosol atau sitoplasma. Ini jika tempat berlangsungnya proses glikolisis, sedangkan tempat berlangsungnya siklus Krebs dan transport elektron ini terjadi di dalam mitokondria. Kalau siklus Krebs ini pada matriks, sedangkan kalau transport elektron ini terdapat pada kristal. Nah, ini menurut Campbell et al. 2006
reaksi-reaksi tersebut yaitu proses glikolisis. Nah, proses glikolisis ini yaitu proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian proses kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, yaitu proses perombakan atau perubahan asam pirufat menjadi asam asetil-CoA. Kemudian proses yang ketiga yaitu daur asam sitrat. Nah, daur asam sitrat ini yaitu siklus perombakan asetil-CoA menjadi akseptor elektron dan terjadi pelepasan sumber energi. Kemudian yang terakhir yaitu proses elektron, yakni mekanisme pembentukan energi terbesar dalam proses respirasi sel yang menghasilkan produk sampingan berupa air. Nah, ini prosesnya dimulai dari sitosol, sitoplasma, sitosol, kemudian masuk ke dalam mitokondria. Dari sini bisa dipahami. Nah, saya lanjutkan ya. Yang pertama yaitu tahap proses glikolisis. Nah, glikolisis ini terdiri dari dua tahap. Tahap memerlukan oksigen yang memerlukan ATP, yang selanjutnya itu menghasilkan ATP. Nah, glikolisis ini terjadi pada saat sel memecah molekul glukosa yang mengandung 6 atom C menjadi 2 molekul asam pirufat yang mengandung 3 atom C, yang melalui dua rangkaian. Rangkaian pertama yaitu glukosa energi. Nah, molekul glukosa akan masuk ke dalam sel melalui proses difusi. Agar dapat bereaksi, glukosa diberi energi aktivasi berupa 1 ATP. Nah, ini terjadi pada rangkaian 1, pelepasan energi. Hal ini mengakibatkan glukosa dalam keadaan terfosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim heksokinase. Nah, proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam pirufat, kemudian menghasilkan 2 molekul NADH2 dan 2 ATP. Nah, jika tumbuhan dalam keadaan tidak normal atau keadaan stres atau sedang aktif tumbuh, akan menghasilkan 3 ATP melalui jalur pirofosfat fosfofruktokinase. Nah, pada rangkaian pertama yaitu rangkaian pelepasan energi berlangsung di dalam sitoplasma, yaitu proses reaksi penguraian molekul glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang membutuhkan energi dari ATP, kemudian melepas 1P. Jika glukosa 6-fosfat mendapat tambahan 1P menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, begitu seterusnya. Akan saya jelaskan pada gambarnya. Kemudian di rangkaian 2 ini yaitu proses membutuhkan oksigen yang berlangsung di dalam mitokondria. Nah, molekul awalnya itu berupa molekul fosfogliseraldehyde akan mengalami fosforilasi penambahan gugus fosfat, dan dalam waktu yang bersamaan juga terjadi reaksi dehidrogenase, pelepasan atom H yang ditangkap oleh akseptor hidrogen yaitu koenzim NAD dan lepasnya 2 atom H. Nah, kemudian fosfogliseraldehyde tersebut berubah menjadi 2 kali 1,3 asam difosfogliseral, kemudian berubah menjadi 3 asam fosfogliseral yang menghasilkan 2 energi ATP. Nah, dari proses rangkaian 2 ini tadi menghasilkan yaitu 2 asam pirufat dan menghasilkan 2 energi ATP serta H2O sebagai hasil sisa. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa pada proses glikolisis kan terjadi 2 rangkaian, yaitu rangkaian pertama dan rangkaian kedua.
Rangkaian pertama kan disebut rangkaian pelepasan energi atau juga disebut dengan rangkaian membutuhkan energi, di mana glukosa tadi mendapat energi dari ATP. Kemudian ATP kan trifosfat, yang berarti mempunyai 3 fosfat. Nah, kemudian P-nya tadi berikatan dengan glukosa, sehingga ATP tersebut berubah menjadi ADP. Nah, glukosa yang berkaitan dengan fosfat tersebut menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini bukan berarti glukosa mempunyai 6 fosfat, bukan. Tapi senyawa glukosa yang berikatan pada atom C nomor 6, kan glukosa mempunyai 6 atom C. Nah, pada nomor atom C yang ke-6 ini berikatan dengan fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat tadi berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada molekul fruktosa 6-fosfat ini kemudian mendapatkan energi ATP. ATP tersebut berubah menjadi ADP, di mana yang awalnya itu 3P menjadi 2P. Nah, P yang berkaitan dengan fruktosa 6-fosfat ini tadi berubah menjadi fruktosa 6-difosfat. Difosfatkan ini 1 fosfat, kemudian ditambah lagi dari ATP tersebut menjadi difosfat. Nah, ini untuk rangkaian pertama. Nah, untuk rangkaian kedua yaitu berasal dari ini. Fruktosa 6-difosfat tersebut berubah menjadi dihidroksi-aseton fosfat ini dengan enzim aldose, kemudian berubah lagi menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nah, gliseraldehida 3-fosfat tadi mendapatkan tambahan P sehingga menjadi difosfolikserat. Nah, enak. Dari proses tersebut juga ketambahan enak. Dapat tambahan NAD dan menghasilkan NADH+. Nah, kemudian asam disfosfoliserat ini tadi dirubah menjadi asam fosfogliserat. Nah, ADP kemudian pada proses ini ADP masuk mengikat P yang ada pada disfosfoliserat ini kan D kan 2 menjadi fosfat. Nah, fosfat kan cuma 1 P-nya. Nah, ADP tersebut menghasilkan dari proses ini menghasilkan ATP. Kemudian 3 asam fosfogliserat tersebut dirubah menjadi 2 asam fosfogliserat, kemudian dirubah lagi menjadi asam fosfoenol pirufat. Nah, pada proses ini juga menghasilkan H2O. Nah, pada proses yang terakhir, asam fosfoenol pirufat ini ketambahan ADP. Nah, ADP tersebut mengikat fosfat yang berada dalam asam fosfoenol pirufat tersebut dan menghasilkan ATP. Nah, proses perubahan asam fosfoenol pirufat ini menghasilkan asam pirufat. Nah, dalam proses glikolisis ini menghasilkan yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH. Loh, Pak, kok bukan 4 ATP? Nah, kan di awal di rangkaian 1 tadi kan glukosanya kan mendapat tambahan ATP dari lingkungan. Nah, untuk kan pemberian ATP tersebut kan tidak diberikan cuma-cuma. Nah, untuk itu ibaratnya gitu, tidak diberikan cuma-cuma. Nah, untuk mengganti ATP tersebut yang telah dipinjam tadi itu dikembalikan ini. Yang ini, ya itu berubah. Kan 4 ATP ini ya.
dikembalikan ke ini 2 ATP. Jadi totalnya itu 2 asam pirufat, 2 ATP sama 2 NADH. Nah, proses selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, hasil dari glikolisis kan berupa asam pirufat ke asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asetil-CoA. Nah, perubahan ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Nah, 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD. Gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan koenzim A sehingga menjadi asetil-CoA. Nah, hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 molekul NADH. Nah, untuk lebih jelasnya ini gunakan asam pirufat tadi melepaskan CO2 ini akan hilang sebagai asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2. Nah, kan ini CO2 nya kan melepas kemudian dan akan berdifusi keluar sel. Nah, 2 gugus karbon yang tersisa kemudian mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan ditangkap oleh akseptor NAD. Nah, kan ini melepas elektron. Nah, kemudian ditangkap oleh NAD+. Nah, NAD+ masuk dan dirubah menjadi NADH. Kan eksternalnya. Kemudian gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan koenzim A. Nah, ini. Kemudian asam pirufat tadi juga ditambahkan koenzim A. Nah, sehingga asam pirufat tersebut menjadi asetil-CoA, asetil koenzim A. Nah, hasil dari ini kan NADH, CO2 dan juga 2 asam asetil koenzim. Nah, selanjutnya yaitu pada proses ketiga yaitu daur asam sitrat. Nah, daur asam sitrat atau daur siklus Krebs ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Daur Krebs menghasilkan senyawa antara yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain. Selain sebagai penyedia kerangka, daur Krebs juga menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP untuk setiap 1 asam pirufat. Nah, kan tadi kan ada 2 asam pirufat. Jadi dia mendapatkan berarti di total ini tadi ini semua dikali 2. Kemudian senyawa NADH selanjutnya akan dioksidasi dalam sistem transport elektron. Nah, untuk yang ini nanti akan dioksidasi oleh sistem transport elektron untuk menghasilkan ATP. Nah, itu untuk lebih jelasnya ini. Asam pirufat. Nah, kan dari hasil mulai kan glikolisis kan menghasilkan asam pirufat. Kemudian dirubah pada proses dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil koenzim. Nah, asetil koenzim tadi berikatan dengan asam oksaloasetat. Nah, asam oksaloasetat ini kemudian dibantu dengan enzim sitrat sintase, ini berubah menjadi sitrat. Nah, sitrat tersebut dirubah menjadi isositrat melalui cis akonsitat. Ini dibantu dengan enzim akonitase. Nah, selanjutnya pada proses selanjutnya yaitu senyawa isositrat tersebut melepaskan elektron. Nah, elektron tadi ditangkap oleh NAD+. Nah, sehingga NAD+ tersebut menghasilkan yaitu senyawa NADH dan H+. Selain itu juga menghasilkan CO2, karbon dioksidanya itu 2. Nah, ini sama dengan proses dekarboksilasi oksidatif tersebut. Nah,
proses perubahan isositrat ini menghasilkan senyawa, yaitu dirubah menjadi ketok glutarat. Nah, ketok glutarat melepaskan elektron, kemudian ditangkap NAD+, nah menghasilkan NADH2 plus H2 plus CO2. Nah, ini sama. Dua proses ini mengalami dekarboksilasi oksidatif. Kemudian asam ketok alfa ketok glutarat ini dirubah menjadi suksinil koenzim. Kenapa suksinil koenzim? Nah, pada proses perubahan ini ketambahan ini koenzim A. Nah, koenzim A berikatan dengan ketok glutarat sehingga menghasilkan suksinil koenzim. Nah, kemudian suksinil koenzim tersebut dirubah menjadi suksinat. Nah, pada proses ini koenzim keluar. Nah, menghasilkan ATP, GDP plus P ini masuk pada proses ini, kemudian menghasilkan, dan koenzim A ini keluar dan menghasilkan dan juga mendapatkan ATP. Nah, proses ini dibantu dengan enzim suksinil koenzim sintase. Kemudian molekul suksinat tersebut dirubah menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Nah, pada proses ini diberi diberi oksigen. Nah, kemudian melepaskan H2O atau air. Kemudian fumarat tersebut dirubah menjadi malat dengan bantuan enzim fumarase. Nah, ini pada proses ini juga mendapat tambahan air sehingga menghasilkan malat. Nah, kemudian dari malat tersebut dirubah menjadi oksaloasetat. Nah, pada proses ini melepaskan elektron, kemudian ditangkap NAD+ dan menghasilkan NADH plus H+, atau sehingga pada proses ini dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Nah, seperti itu proses dari asam daur sitrat atau siklus Krebs. Dari sini bisa dipahami. Nah, sehingga pada proses siklus asam sitrat ini menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH, dan 2 CO2. Kan ini kan satu molekul asetil-CoA. Kan tadi kan proses dari glikolisis menghasilkan 2 asam pilufat, kemudian dirubah menjadi 2 asetil-CoA. Nah, itu berarti ini dikali 1 ATP hasilnya itu dikali 2, sehingga 2 asetil-CoA itu, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2 melalui siklus Krebs tersebut. Nah, molekul NADH dan FADH ini
nanti yang akan masuk pada proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Nah, penemu dari siklus Krebs tersebut yaitu Hans Krebs yang lahir pada tahun 1900 dan meninggal pada tahun 1981. Beliau merupakan ahli biokimia Jerman. Sekian dari penjelasan dari saya. Sekian dari penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila pada proses pembelajaran tersebut terdapat kesalahan. Selain itu, jangan lupa untuk menjawab atau mengerjakan tugas yang sudah ada, yang sudah saya berikan di PPT tersebut. Silakan dilihat di bagian akhir PPT, itu ada soal, silakan dikerjakan. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mia, Ibu Mia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.